Puji nama Tuhan, berjumpa kembali dalam program SOS. Hari ini kita akan belajar menjadi orang benar. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Engkau memberikan hikmat pewahyuan yang baru buat kami. Kami mau belajar untuk menjadi orang benar. Terpujilah namamu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dan selamat tahun baru 2023, tahun yang bersinar terang. Itu tema gereja kita, dan kita akan menghidupi dan kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan lewat gereja yang kita kasih, Imamat Rajani. Orang benar adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya ulangi lagi ya toh. Pengertian, definisi orang benar itu adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Hidup sesuai dengan perintah Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu definisi orang benar. Kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Nuh. Di dalam Kejadian 6 ayat 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Untuk menjadi orang benar itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi orang benar. Dan kita pasti bisa. Seperti yang dicontohkan, yang kita akan fokuskan, Nuh bisa melakukan itu. Kenapa dia bisa melakukan itu? Kenapa dia disebut orang benar, ya kan? Nah, Nuh ini kuncinya yaitu di ayat yang ke-9 yang bagian terakhir. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita hidup bergaul dengan Allah, berarti setiap saat, setiap detik dalam hidup kita, kita melibatkan, kita menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan bisa sama seperti Nuh yang nantinya disebut oleh Tuhan bahwa Nuh adalah orang benar. Saya lanjutkan lagi di Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar. Engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ya, jadi kalau kita lihat tadi, kita tuh harus bergaul dengan Tuhan. Bergaul itu yang akan kita lakukan yang pasti bangun pagi kita bersyukur, memuji, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari hari ke sehari itu dipraktekkan. Sepanjang hari itu dipraktekkan. Apa yang kita baca, yang kita renungkan dipraktekkan. Kalau kita Amsal 4:23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Ya, ini dicek juga. Oh iya, firman Tuhan ngomong gitu ya. Berarti setiap hari ini harus dijaga hatinya. Apakah ada hati yang keras, hati yang jengkel, marah, dendam. Nah, itu kita praktekkan dan itu kita harus hilangkan sampai benar-benar hati kita tuh penuh dengan damai sejahtera, ya kan? Nah, jadi bergaul dengan Tuhan dilatih, bukannya tidak dilatih. Setiap hari, setiap jam, setiap detik itu harus dilatih. Bukan berarti kalau kita sudah berdoa pagi 15 menit, 20 menit, 30 menit, bahkan lebih sejam, bukan berarti kita bisa menjadi orang benar. Tapi waktu setelah itu kita diproses, dan kebenaran ini harus diperjuangkan, harus dilatih, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak bisa. Jadi waktu kita praktekkan itu, di situ kita menemukan kebenaran demi kebenaran akhirnya. Dan Tuhan mau kita itu seperti Nuh, menjadi orang benar. Itu kerinduan Tuhan. Kenapa sih kok kita ini dituntut menjadi orang benar? Dan kita tahu menjadi orang benar itu tidak mudah. Sulit untuk menjadi orang benar secara kodrat kita sebagai manusia. Tapi kabar gembiranya bahwa menjadi orang benar kita dapat melakukan, yaitu dengan pertolongan daripada Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu. Karena
perjuangannya cukup berat, sangat berat untuk menjadi orang benar. Tapi itu bukan suatu yang kita besar-besarkan terus. Oh iya, memang benar, sulit jadi orang benar. Tapi waktu kita mendengar kebenaran demi kebenaran, maka kita mulai sadar bahwa menjadi orang benar dapat kita lakukan dengan pertolongan daripada Tuhan. Kita buka di dalam Ulangan 6 ayat 25. Ini caranya untuk menjadi orang benar. Yaitu bunyinya gini, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan. Jadi perintah atau firman Tuhan yang kita lakukan itu harus kita lakukan dengan setia di hadapan Tuhan. Yang namanya setia itu ya ada unsur mau, taat, ya sangkal diri pikul salib. Nah, itu nanti yang akan membuat kita semuanya bisa menjadi orang benar, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang firman yang tadi kita praktekkan itu yang bisa membuatkan kita menjadi orang benar dan hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu. Segala sesuatu itu salah satunya kita akan fokus di mana kita belajar tentang kebenaran. Hidup dalam kebenaran dan menjadi orang benar. Roh Kudus itu akan memampukan. Kita tahu bahwa orang benar itu adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Contohnya gini yang berat Bapak Ibu Saudara ya. Waktu kita berbuat baik sama orang itu membalas dengan kebaikan biasa saja. Waktu kita berbuat baik dengan orang itu menjahatin kita. Bahkan lebih jahat daripada setan seperti itu. Apakah kita bisa sebagai orang benar untuk mengampuni, untuk memaafkan perbuatan orang tersebut? Secara manusia tidak bisa. Tapi namun bersama dengan Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita supaya kita tetap mengasihi. Karena firman-Nya di dalam pelanggaran, banyak pelanggaran, kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Jadi waktu kita ingat bahwa kita harus memiliki kasih seperti Tuhan Yesus sebagai teladan, kita pasti bisa mengasihi orang tersebut. Saya berkata seperti ini karena saya pernah dalam level-level tertentu dan bagi saya berat ya, saya tetap bisa mengasihi, saya bisa mengampuni. Saya teringat waktu Stefanus, dia nggak salah, dia dirajam batu, dia berdoa, Tuhan ampuni mereka yang menganiayaku, yang melempari aku dengan batu. Mereka tidak ngerti apa yang mereka perbuat. Saya praktekkan Bapak Ibu Saudara. Saya periksa hati saya periksa diri saya. Kenapa ini terjadi? Dan itu memang benar bukan kesalahan saya misalnya seperti itu ya. Tapi ada orang yang berbuat jahat seperti itu. Tapi saya tetap mengampuni, saya tetap mengasihi. Bahkan saya mendoakan Tuhan ampuni dia. Dan hati saya damai. Dan itu Roh Kudus yang mengajari, yang mengingatkan setiap firman Tuhan yang saya baca. Setiap firman Tuhan yang Bapak Ibu baca, Roh Kudus akan mengingatkan. Dan Roh Kudus itu lembut, manis, seperti itu. Dua langkah ini Bapak Ibu Saudara, itu memampukan kita untuk menjadi orang benar, yaitu orang yang hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Kenapa sih kok kita harus menjadi orang benar?
Emangnya perlu sekali nggak sih jadi orang benar? Ya, sangat perlu sekali menjadi orang benar. Orang benar itu akan gagah perkasa, dia akan berjalan, dia tidak punya salah, karena dia benar, dia menikmati berkat-berkat Tuhan. Orang benar itu menikmati berkat-berkat Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam Amsal, sebentar ya, di Amsal berapa ya, saya lupa ya. Berkat itu ada di atas kepala orang benar. Jadi berkat itu sudah tersedia buat orang benar. Berkat itu apa sih sebenarnya? Berkat itu satu, keselamatan, bahwa setelah kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan hidup kekal bersama dengan Dia. Kita akan memerintah bersama dengan Dia. Waktu kita terima, mengakui, dan kita hidup di dalam jalan-jalannya, yaitu itu adalah berkat Tuhan. Berkat keselamatan. Karena dulu kita orang berdosa. Dulu saya orangnya berdosa. Tapi setelah mengenal kebenaran demi kebenaran, saya tinggalkan dosa itu, Bapak Ibu Saudara. Dan Roh Kudus tadi yang memampukannya. Roh Kudus yang memberikan penghiburan. Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita. Dan kita lakukan dengan setia. Nah, waktu kita menikmati berkat-berkat Tuhan seperti itu ya, berkat keselamatan, terus berkat jasmani, tubuh sehat, ya kan, bangun tidur sehat semuanya, tidak sakit, sepanjang hari, sepanjang hidup, menikmati sehat, itu berkat Tuhan. Berkat apa selanjutnya? Bisa juga berupa berkat, berupa harta benda, rumah, mobil, bahkan semuanya bisa kita terima waktu kita menjadi orang benar. Namun yang terpenting dari itu, sebenarnya berkat Tuhan itu sudah ada hari ini, dan itu sudah terjadi dalam kehidupan kita di waktu kita bersyukur. Kita bisa menikmati berkat Tuhan. Sebagai orang benar kita bersyukur, Tuhan hari ini cukup Tuhan. Apa yang ada padaku, dan aku bahagia, ada damai sejahtera. Orang benar itu seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dulu waktu saya tidak punya kendaraan bermotor, saya mensyukuri. Saya tidak harus beli, tapi saya menikmati. Dulu waktu saya belum punya rumah, belum punya tanah, sama, saya kontrak. Saya menikmati. Saya tidak bersungut-sungut, saya tidak ngomel-ngomel, tapi tetap saya kerja, usaha. Dan prosesnya memang ada prosesnya. Ada yang usaha yang lancar, ada yang tidak lancar. Itu pembelajaran, itu sesuatu yang harus kita lalui. Tapi belajar terus dan percaya kebenaran demi kebenaran, baik itu dalam bekerja kita harus benar. Dalam berumah tangga, dalam pelayanan, semuanya itu harus benar juga, Bapak Ibu Saudara. Itulah kenapa kita harus menjadi orang benar. Kita bisa menikmati semua berkat-berkat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa buat kota di mana kita tinggal, kota Surabaya yang kita kasihi. Terima kasih perlindungan-Mu, penyertaan-Mu terhadap setiap pemimpin kota Surabaya, Pak Eri beserta jajarannya. Berkati mereka dengan hikmat marifat yang turun dari Engkau, diberi kesehatan untuk mengatur, diberikan kepintaran untuk mengatur, diberikan kebijaksanaan untuk mengatur kota Surabaya. Berkati juga buat Bapak Gembala, Bapak James Aung beserta keluarga besar, diberikan kesabaran, kasih yang luar biasa, membimbing, mengajari kami, menggembalakan kami di Imra ini Tuhan. Juga buat yang di Tulungagung, Pak Joshua, beserta keluarganya, beserta umat yang di Tulungagung juga diberkati Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Berjumpa kembali dalam SOS berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.